suatu kegaduhan Oh, di Nusantara ini. Saya kurang tahu kegaduhan apa. Cuma ya alam, bencana alam juga. Kalau manusia ya manusia seperti itu aja kejahatannya. Sulit diungkap untuk di Nusantara ini. maksudnya sulit diungkap? Terlalu banyak penghalang. Apa itu maksudnya penghalang? Terlalu banyak penghalang orang-orang yang berkepentingan. Oh, begitu ya. Iya. Nah, tadi kan aku sudah menggambarkan tahun 2026 ya. Nah, kalau dilihat tahun 2025 dan 2026 ini ya, tahun 2025 kita sudah hampir berlalu. Ini bagaimana? Apakah nanti akan sama akan terjadi huru-hara yang seperti terjadi kemarin? Iya. Oh, iya. Maksudnya gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini ma fataka wa ma'rifataka. Kembali lagi ke channel Pak Bukan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Adi Firmansyah. Mas Adi Firmansyah. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Bukan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Pak Bukan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Bukan Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan videonya ke media sosialnya, ke grup-grupnya, memberikan like, dan juga yang telah memberikan komentar serta doa-doa kepada kami semua. Kami aminkan doa-doanya, semoga doa yang sama untuk subscriber Pak Bukan Bedek, serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dan doa subscriber Pak Bukan Bedek lewat kolom komentar karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Bukan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik yang sakit ringan maupun yang sakit yang berat, baik yang untuk diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total terhadap penyakitnya, Allah berikan kesabaran, dan Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu berkenaan dengan masalah ekonomi, rumah tangga, anak, pekerjaan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan solusi atas masalah tersebut, terutamanya bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini masih mempunyai hutang riba, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti setelah lunas Allah berikan kecukupan, dan Allah mampukan juga untuk tidak mengambil riba kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri ini mas, atau yang dulunya sudah mempunyai suami atau sudah mempunyai istri tapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan calon suami, calon istri yang soleh dan soleha, yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Bukan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik hajat jangka pendek maupun hajat jangka panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, dan apabila hajatnya tidak terkabul, Allah gantikan nantinya yang lebih baik lagi. Amin, ya rabbal alamin.
Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini juga sudah menikah tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah berikan momongan di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah dan Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai dunia dan ilmu akhirat, yang berbakti, berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek, keluarga subscriber Padepokan Bedek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah buka pintu-pintu rezekinya, baik dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, jalur anak-anaknya, dari jalur pekerjaannya, dari jalur usahanya. Allah buka. Apabila ada penghalang yang menghalangi, Allah hancurkan. Allah berikan kebahagiaan lahir dan batin. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit, sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Adi Firmansyah. Bagaimana kabarnya Mas Adi Firmansyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa atau bagaimana? Luar biasa segalanya. Luar biasa segalanya ya. Pokoknya. Iya, pokoknya luar biasa segalanya. Iya. Bagaimana, bahagia? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Semoga juga bahagia yang dirasakan oleh subscriber Padepokan Bedek, kebahagiaan yang kita rasakan semoga tertular untuk subscriber, senyum yang kita lontarkan ya, semoga dibalas senyumnya juga untuk para subscriber, dan selalu bahagia, penuh canda dan penuh tawa dalam setiap kesempatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, Mas Adi, kali ini Mas Adi, tahun 2026 ini udah mulai di penghujung tahun ini Mas Adi ya. Banyak kenangan. 2025 ya ini ya, 2026 ya. Belum cepat sekali ya. 2025 ini udah di penghujung tahun nih Mas Adi. Banyak kenangan yang terutama di tahun 2025 ini ya. Iya. Bener ya Mas Adi ya. Saya juga banyak kenangan kita ini ya kan. Semua banyak kenangan ya loh. Mulai dari kehidupan pribadi kita masing-masing, mulai dari kehidupan sosial masyarakat maupun kehidupan bernegara dan berbangsa ya Mas ya. Iya. Kita hari ini akan mencoba melihat tahun 2026 itu seperti apa ini ya. Dalam kehidupan bernegara berbangsa, ekonominya seperti apa, bencananya seperti apa ini Mas ya. Kiranya dari leluhur nanti memberikan satu gambaran kepada kita ya kan. Iya. Akan 2026. Kita lihat tahun 2025 kemarin. Banyak huru-hara yang terjadi ya Mas ya. Iya. Sampai apa itu namanya, berapa minggu itu Mas huru-haranya itu? Kalau tidak salah itu. Ya, 2 minggu. 2 minggu ya. Iya. Mas Adi waktu itu melihat itu huru-hara itu. Melihat sekali. Bagaimana waktu itu dinamikanya waktu huru-hara itu? Ya, gimana ya? Susah dijelaskan sih. Susah. Tapi itu ngeri sekali itu. Orang-orang pada apa itu namanya tanpa tahu tujuan apa, membabi buta, merusak sana sini gitu Mas Adi. Iya. Nggak tahu tujuannya. Nggak tahu tujuannya apa. Terus dirimu gimana itu waktu itu? Ya tenang gitu. Iya, tenang aja. Tenang aja ya. Ngapain? Iya, nggak usah ikut-ikutan ya, santai aja ya. Walaupun kan dar-der seperti itu ya. Iya. Nah itu dari sisi apa itu namanya kehidupan bernegara dan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, tentang kekecewaan kepada apa itu namanya ini ya Mas ya. Para orang-orang yang duduk di apa itu namanya mempunyai jabatan itu ya. Nah kemudian dari sisi korupsi juga luar biasa ya Mas ya, banyak kasus-kasus korupsi, kemudian banyak penebangan hutan di sana sini ya kan, kemudian kemarin juga terjadi bencana dan juga ekonomi seperti ini, alam juga meresponnya luar biasa sekali pergejolakan di tahun 2025 ini ya Mas ya. Rasa-rasanya kalau Mas Adi merasakan tahun 2025 itu dibandingkan tahun 2024 itu lebih berat mana Mas Adi? 2025 atau 2024? Iya, kan besok belum kan 2026. 2024 ya. 2024 lebih berat 2024? Iya. Kalau 2025 kenapa nggak berat? Ya, 2025 apa ya? Lebih banyak tantangannya. Lebih banyak tantangannya ya. Kalau melihat dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu gimana Mas Adi? Kalau lihatnya lebih parah 2024 atau 2025? 2025. 2025 ya, walaupun 2024 itu adalah saat pemilihan
presiden ya. Tetapi kan lebih ngeri-ngeri kerusuhannya ya di tahun 2025 ini. Nah ini kita akan coba melihat dari sisi gaib, pandangan gaib dari leluhur Nusantara atau leluhur Indonesia ini seperti apa di tahun 2026. Karena ini kan penghujung tahun kan ya, otomatis kan berbeda apa itu namanya, kayaknya mungkin auranya atau apa yang berbeda gitu ya Mas Adi ya. Nah untuk itu sudah siap Mas Adi? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, pantas untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses meditasi ini. Tidak bisa mengganggu apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuh yang saat ini tidak bisa bangkit dan tidak bisa berusaha proses meditasi ini. Apabila bangkit dan berusaha otomatis langsung terpental dan hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurcahya, bantu saya untuk membuka jalur kebukaannya Mas Hadi. Apabila dalam jalur kebukaannya Mas Hadi ada yang menghalangi atau ada yang menutupi, otomatis langsung hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang kondisi Nusantara saat ini dan nanti yang akan datang tahun 2026. Ketarik ke tangan saya. Kun hayakun. Dengan izin Sang Yang Nirwana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Adi. Apabila bukannya saya maksud ada penyusupnya otomatis langsung terpental dan hancur. Kun hayakun. Dengan izin Sang Yang Nirwana bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas kun hayakun, pita suara terhubung. Dengan izin Sang Yang Nirwana semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Adi, semua pengetahuannya sinkron dan terbuka pengetahuannya. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini? Saya ini orang tua. Orang tua? Orang tuanya siapa ini Mas? Orang tua istana. Maksudnya apa itu orang tua? Artinya dulunya penghuni istana. Iya. Oh, terus dari mana asalnya dan namanya siapa ini? Seno. Ki Seno. Oh, Ki Seno. Iya. Dari mana Ki Seno ini? Saya dari Pulau Jawa. Oh, dari Pulau Jawa. Terus menghuni istana mana ini Ki Seno? Istana di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Nggih. Jepara. Hah? Jepara. Oh, Jepara. Oh, ya lumayan ya dari sini ya Ki Seno ya. Ya, Ki Seno tadi kan sudah mengucapkan salam kepada saya ya. Iya. Artinya Ki Seno sudah muslim, otomatis bisa sadar. Nah, coba minta sadarnya terlebih dahulu Ki Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Ki Seno udah lama ya, apa itu namanya, ini apa masuk Islam sudah lama? Sudah. Oh, sudah sejak apa gitu? Sejak kerajaan di sana. Kerajaan di sana ya? Oh iya. Ya, Ki Seno, terima kasih ya. Selamat datang di Padepokan Bedek. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang sekarang sedang dijalankan ya. Nah, ini tim Padepokan Bedek itu mau mencari tahu ini Ki Seno ini, ya toh? Apa? Nah, tadi kan saya coba untuk menghadirkan makhluk gaib yang mengetahui tentang kondisi Nusantara saat ini dan nantinya yang akan datang, ya kan? Nah, ini kok Ki Seno yang datang ke sini itu ceritanya bagaimana ini Ki? Nah, ceritanya nggak usah diceritakan.
kenapa datangnya. Oh ya udah. Sudah waktunya saya datang ke sini. Oh, sudah waktunya ya. Sudah tahu ini Padepokan Bedek itu? Nggak tahu saya Padepokan Bedek. Hah? Nggak tahu. Oh nggak tahu kok. Itu tiba saatnya sudah datang ke sini tadi bilang. Ya, firasat saya mengatakan begitu. Sudah lama akan berkumpul di sini. Ini Padepokan Bedek. Oh iya ini. Padepokan Bedek ini Kisena ini. Bukan. 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 Oh kok bukan? Ini bukan Padepokan Bedek. Huh? Ini bawahnya ini. Bawahnya? Oh, yang sana pusatnya di sana. Ya. Maksudnya ininya, ya kan? Kalau pusatnya di sana, ini studionya ini, ya kan? Ya. Tuh. Jadi ada apa? Nah, di Kisena suaranya menjadi lebih besar. Kok hebat. Nah, apa itu namanya Kisena? Aku mau tanya ini. Kondisi Nusantara ini kan, Kisena kan tentunya kan hidup sudah lama sekali ya. Iya. Berapa usianya kalau boleh tahu? Saya tidak menghitung. 800 kurang lebih. 800 tahun ya? Iya. Oh, saya aja baru 29 tahun ini ya kan? Tentunya jauh sekali ini ya. Nah, Kiseno kan sudah melihat dinamika Nusantara ini ya, atau Indonesia ini ya. Nah, kalau menurut Kiseno ini, 2025 yang sudah memasuki masa akhir ini, atau sudah memasuki pergantian tahun ini, itu Kisenonya membacanya bagaimana nih 2025 saat ini nih? Minta gimana? Ya artinya dinamikanya apakah semakin lama semakin tidak karuan atau seperti apa ini Kiseno? Ya saya lihat tuh. Mungkin. Ya. Ini saya lihat seperti 25 ini ke depannya saya lihat terang. Terlihat terang. Iya. Oh, maksudnya gimana tuh? 2026 Heeh. ini pengawalnya terang. Oh, ini terawangannya terang. Oh, terang. Awalnya. Awalnya. Selanjutnya ya banyak badai yang menghantam Nusantara ini. Awalnya awal tahun itu terang. Terang. Kemudian selanjutnya itu banyak badai menghantam. Badai ini dalam konteks apa ini? Saya lihat tuh langit-langit tuh gelap. Petir. Petir. Bedek berarti. Iya itu petir yang bukan bedek ini. Pokoknya petir tuh melambangkan suatu kegaduhan. Oh. Di Nusantara ini. Saya kurang tahu kegaduhan apa. Cuma ya alam. Bencana alam juga. Kalau manusia ya manusia seperti itu aja kejahatannya. Sulit diungkap untuk di Nusantara ini. Maksudnya sulit diungkap? Terlalu banyak penghalang. Apa itu maksudnya penghalang? Terlalu banyak penghalang orang-orang yang berkepentingan. Oh, begitu ya. Iya. Nah, tadi kan aku sudah menggambarkan tahun 2026 ya. Nah, kalau dilihat tahun 2025 dan 2026 ini ya, tahun 2025 kita sudah hampir berlalu. Ini bagaimana? Apakah nanti akan sama akan terjadi huru-hara yang seperti terjadi kemarin? Iya. Oh, iya. Maksudnya gimana tuh? Ya huru-hara. Ini huru-hara bukan seperti kemarin. Huru-hara di kaum elit. Oh, di kaum elit. Iya. Tapi kalau kaum yang di bawah ini melihat nggak itu? Tidak. Oh, tidak melihat. Tidak ada kaum bawah yang ikut. Oh, Tidak berani. tidak berani. Itu pun huru-hara kaum elit pun tertutup. Oh, Tertutup. Tapi dirasakan oleh rakyat-rakyat biasa.
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan katanya Hmm. yang harus diwaspadai. Artinya kalau diwaspadai dalam konteks Bahwa sampai yang harus menerima. Cuma ini harus lebih bijak mengambil keputusan. Jangan sampai makin gelap lagi Indonesia ini. Jangan sampai lebih gelap lagi Indonesia dari 2025. Iya. Soalnya ada potensi seperti itu. Ada potensi. Ini datangnya potensi itu dari mana ini? Kalau boleh tahu, apakah dari internal atau dari eksternal atau seperti apa ini? Campur dua-duanya. Campur dua-duanya. Yang internalnya lebih memuncak, lebih terlihat di permukaan. Kalau eksternal nih dari bawah tanah, maksudnya dari bawah, tidak terekspos. Dari luar negeri atau dalam negeri? Dari luar. Oh, dari luar negeri ya. Jadi tidak terekspos pengaruhnya yang diberikan. Begitu. Jadi tidak terekspos. Berarti ini lebih nanti banyakan apa itu masyarakat itu tidak ditontonkan dengan kegaduan ya. Iya. Tidak bertontonkan, cuma ya menjadi korban. Jadi korban karena karena ingin mencari keuntungan. mencari itu. Di atas ini. Nah, kalau berbicara menjadi korban kan konteksnya kan bukan korban jiwa ya. Bukan. Tapi artinya efeknya itu kan kemudian kan apa itu dirasakan ya. Iya. Nah, saya mau tanya, apakah itu juga terkait dengan ekonomi nanti di tahun 2025? Ekonomi. Nah, gimana itu ekonomi tahun 2026? Ekonomi. Morat-marit sih. Morat-marit? Iya. Dari tahun 2025 lebih morat-marit 2026 kan gimana? Kok bisa itu terjadi? Ya, nggak tahu. Pokoknya itu terjadi. Kan ini kan sudah ganti pucuk pimpinan nih ya. Yang nanti yang kan kita tahu kebijakannya kan sudah bisa kan dirasakan ya kan. Nah terus gimana? Maksudnya dalam konteks morat-marit itu seperti apa? Ya itu orang itu yang bakal dilawan mafia-mafia itu. Orang itu bakal dilawan mafia-mafia. Iya. Berarti artinya mafia ini loh, mulai muncul dan mulai memberikan perlawanan. Kalau sekarang masih pasif pergerakannya. Iya, mungkin 2006 nambah pergeseran nilai uang itu, pergeseran perdagangan. Jadi seakan-akan jadi tidak bisa diatur begitu. Iya. Orang ini tidak bisa diatur ya? Iya. Ada mafia. Cuma ini kabur? Maksudnya kabur kenapa? Pokoknya kabur lah mafia ini. Kabur mafianya? Iya. Berarti terbang Jadi ini memberikan perlawanan untuk kebijakan ini kan untuk meruntuhkan, untuk mengambil keuntungan. Jadi ini dilawan lah. Mafia ini melawan kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan. Terus kebentuk nanti terungkap dia kabur. Seperti burung kabur dia cepat sekali. Iya. Cuma ya tidak terdeteksi. Jadi dia mau membuat jaringan untuk melawan itu, terus kemudian dia melarikan diri gitu. Cuci tangan ini. Ya seperti itu. Nah, kalau dari sisi ekonomi kan sekarang sudah mulai terasa kan, Giseno ya. Nah, nanti terasanya di 2026 itu ekonomi bagaimana gitu?
semakin banyak orang butuh pekerjaan. Mhm. Sedangkan pekerjaan itu sedikit sekali bagian ruang lingkupnya. Ya, perputarannya ini sekarang kan masih stabil. 2026 tuh ada suatu masa nggak tahu bulan apa itu bakal kosong. Apanya ya kosong? Ibarat roda ini kan bulat, ini ada bagian kosong seperti itu. Saya nggak tahu tanda apa itu. Bagian kosong itu jerujinya atau bukan? Bagian bulat. bulatnya itu. Iya. Berarti artinya bisa apa itu goyang dong? Iya. Nggak tahu itu kejadian apa yang bakal menghantam. Tapi kalau dari Ki sendiri selama berapa ratus tahun kan tentunya kan melihat itu kan ya. Iya. Nah itu apa itu ininya maksudnya? Biasanya itu apa itu seperti itu kejadian? Saya baru melihat sekarang. Saya baru melihat baru sekarang. melihat sekarang. Iya. Ini dulu nggak ada ya? Dulu mah kalau ada ya kita singkirkan. Iya singkirkan. Kalau sekarang sudah terlalu banyak penghalang-penghalangnya. Oh, terlalu banyak penghalang. Iya. Ini siapa ini yang menghalang ini? Ya dari gaib ada, dari orang-orang itu tertutup juga ada. Ya kalau di luar bisa dibilang sekte. Oh, elit global nih jangan-jangan. Iya. Oh, elit global gimana kalau di Indonesia nanti? Semakin menguasai para elit-elit global atau ya kan? Ada dari luar negeri. Dan hanya beberapa orang yang bisa melawan elit orang negeri. Beberapa orang ya. Iya. Tapi kan nggak perlu dilawan kan? Ya masanya waktu depan itu mereka harus melawan. Tidak bisa dibiarkan. Iya. Kalau dibiarkan keseimbangan goyang. Simpan goyang. Iya. Berarti nanti akan ada orang yang melawan itu. Ada nanti. Sudah ada orangnya sekarang. Sudah ada. Dia Cuma sendiri. ya situ dia sendiri dia. Sendiri. Tidak ada dukungan. Ada dukungan. Maksudnya tidak ada dukungan yang terekspos. Oh. Yang muncul di permukaan. Bukan. Artinya memang itu tersembunyi ya. Iya. Underground kalau kata kita ya. Di bawah tanah ya. Iya. Jadi kan ekonomi sudah ya Ki. Nah saya mau tanya, kalau kan ini kan tentunya setiap tahun kan banyak kasus korupsi yang terungkap kan ya. Atau dulu sampai triliunan lebih, ratusan triliun ya. Nah ini kalau 2026 ini, Ki bagaimana ini? Ya korupsi ya memang ada, cuma banyak disembunyikan. Banyak disembunyikan? Iya. Nanti akan terungkap atau memang Tidak akan terungkap? Tidak terungkap. Kok bisa? Ya bisa. Di atap ada apa? Di apa? Di atap ada apa? Plafon. Baliknya plafon. Baliknya plafon ada ini genteng. Nggak tahu kan, cuma itu aja kan. Iya. Ya begitu. Oh, artinya kita melihatnya cuma ini ya, apa itu namanya, plafonnya aja ya lah. Padahal kan di sana nggak tahu ya apakah itu ada hewan apa ini lah. Oh, maksud saya tertutup tuh seperti itu. Berarti artinya walaupun itu kelihatan dan ada yang memang kasusnya muncul, cuma masih ada apa itu namanya yang lebih besar tersembunyi ya. Iya. Itu intinya yang disembunyikan itu. Tapi apakah ada yang lebih besar dari yang dulu pernah muncul pada waktu kemarin itu korupsi sampai ratusan triliun itu, ada yang lebih besar lagi? Ya semakin lama kan semakin orang itu berani. Ya semakin lama semakin berani, semakin besar juga yang dicuri. Yang dicuri ya? Iya. Berarti yang termuncul itu juga kemungkinan apakah mereka yang ini jadi korbannya aja, tumbal proyeknya aja ini nanti ya? Pasti ada. Oh, pasti dari ada. tahun ke tahun ada.
Iya, iya, iya. Nah, dari dunia politik itu ya, ya berarti kondisi Indonesia itu bisa dibilang seperti apa ini? Ki? Ya, air tenang menghanyutkan. Artinya? Ya, terlihat tenang, terlihat baik-bagus saja. Cuma harus di dalam tuh Luar biasa. nggak bisa digambarkan. Nggak bisa digambarkan ya. Nah, kalau air tenang menghanyutkan itu artinya nggak kemana-mana atau kemana-mana ini? Ya, kemana-mana di dalam. Oh, di dalamnya. Di atas tetap terlihat tidak kemana-mana. Ya, tenang. Apakah akan lebih? Apa Lebih yang hancur lagi mungkin. Lebih hancur lagi. Oh, lebih hancur lagi? Iya. Bukan lebih maju lagi? Maju kemana? Ya, artinya kan perubahan teknologi yang luar biasa ini kan membuat apa itu namanya kemajuan suatu bangsa itu kan juga menentukan ke depannya kan, Mbak. Nah, itu gimana itu? Sama. Sama? Seperti ini aja. Seperti ini aja? Bukan teknologinya diperbarui, orangnya. Orangnya diperbarui. Kalau teknologi semakin lama semakin maju. Kalau manusia semakin kesini semakin turun kualitasnya. Iya, iya, iya. Nah, saya mau tanya ini, kalau dari dunia hiburan ini, yang mengenai ya kan? Nah, ini hiburan ini ya. Apa? Artinya para artis dan aktor-aktor ini. Nggak kenal saya. Nggak kenal ya? Loh, bukannya kan sering Kiseno lihat yang ada di TV dan lain Nggak mau sebagainya. lihat. Kenapa itu? Ya, nggak pas. Nggak pas? Nggak mau. Nggak pasnya gimana? Nggak mau saya. Udah sering lihat dulu saya. Udah sering lihat dulu? Nah, berarti itu salah satu ini nggak? Maksudnya dalam konteks nantinya tambah hiburan itu tambah muncul banyak, tambah orang terlena atau seperti apa nggak itu? Konteks hiburan. Sudah saya jelaskan, semakin lama semakin turun kualitasnya. Entah itu moral, kualitas iman, atau kualitas apapun itu semakin lama semakin turun. Itu. Jadi kalau hiburan itu makin lama makin naik. Jumlahnya juga makin banyak. Semakin naik semakin banyak, semakin turun moralnya. Apapun bisa ditampilkan. Iya, iya, iya. Isu-isu agama ini masih ini nggak? Masih apa? Banyak nggak nanti atau masih? Apa? Ya, maunya. Ya kita tahu sendiri lah ya. Kemarin gitu kan isu-isu ya kan, bahkan perdebatan ya kan tentang mengklaim ini bahwa ini benar, ini bahwa ini itu nanti tahun 2026 sudah biasa ya. Sudah biasa. Nggak usah diributkan. Biarin mereka yang ribut. Maksudnya apakah ribut juga nanti tahun 2026? Ya, seperti itu aja. Seperti setelah isu agama masih ini ya. Isu agama itu tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Cuma ya malu aja. Malu aja. Ya gimana orang-orang bisa menafsirkan suatu hadis, suatu Al-Quran, tapi ya masih berdebat. Oh iya ya, kok ya Mbah Kiseno ini juga melihat hal itu ini? Ya gimana? Sudah sering terjadi. Ya penyebabnya itu aja. Merasa saya yang paling benar. Jadi dia mengambil suatu kutipan sebagai tameng. Padahal itu hanya untuk apa itu namanya kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri ya, nafsu sendiri ya. Nah, berarti semakin tidak tahu loh kita yang benar yang mana dan yang kita perlu lihat bagaimana ini Kiseno ini. Rasakan energinya saja. Rasakan energinya gimana, merasakan loh kita aja minumnya energi tapi kan nggak bisa merasakan kayak Kiseno ini. Gimana ini merasakan energi ini Kiseno ini? Ya energi orang. Caranya gimana nih? Ya rasakan lewat hati ini pas enggak? Di luar nafsu lah ya. Iya iya. Maksudnya di luar nafsu saya senang sama sampean. Ya berarti yang sampean keluarkan tuh bagus semua energinya. Oh iya. Padahal itu ada energi yang buruk. Jangan dilandasi karena saya suka, senang lihat orang. Begitu. Jadi memang ditambah ini kita harus berhati-hati dan lebih
kembali kepada hati kita ini ya Ki ya. Ya kembali pada sing kuasa. Iya, Allah ya kan. Iya. Berarti kan lewat hati juga kan ya. Ya dia mesti toh. Iya. Iya toh. Iya. Berarti di tahun 2026 ini ujian itu banyak berkenaan dengan apa? Hati. Ya dengan moral. Iya, moral terus. Ya kehidupan yang ekonomi. Nah, nggak maksudnya dalam konteks hati ini apakah nanti banyak orang yang emosi, banyak orang yang Ya, apa itu? Oh enggak, emosi biasa. biasa. Atau banyak orang yang ora ngerti ya. oh, Akeh wong sing ora ngerti. oh, Iki sing kudu dieloni. iya, Ekor kowe tok. beda. Ora Kok tadi bahasa Jawa ini Ki? kesel bahasa Indonesia. Tapi aku mau tanya. Apa? Kayak bahasa Indonesia aja Ki, yang nonton ini seluruh. Kesel. Ya. Oh. Dengan siksa yang mana menjadi tidak sakit lagi. Kun. Saya mau tanya ini terakhir ya, bahwa kita kan hidup berapa ratus tahun? 800 tahun ya kan? Tentunya kan dari situ semua apa itu namanya, jiwa orang-orang itu kan sudah dipahami lah. Iya. Ya, dari mulai dulu ya. Iya. Nah, jiwa-jiwa orang tahun 2026 yang akan datang itu jiwa-jiwanya seperti apa ini Ki? Orang ngerti ya Mas. Jiwane apa? Semrawut. Maksudnya tambah itu sebuah banyak nanti yang kena lah psikisnya, kena lah jiwanya dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak penyakit baru. Maksudnya? Ya penyakit baru yang timbul ini. Padahal ya udah ada yang dari dulu. Ini apa ya, timbul itu penyakit medis atau non medis ini? Medis Hah? ada, non medis yang banyak. Oh, non medis juga banyak ya? Itu apa? Salah satu faktornya itu apa? Apakah tentang stres tentang kehidupan? Hatinya itu semakin lama semakin kurang bisa menerima. Jadi menumpuk sampah di tempat sendiri, menumpuk sampah di rumah Kotoran sendiri. residu ya? Iya. Ya itu yang membuat ini semakin runtuh Indonesia. Ini semakin banyak orang di Indonesia ini yang muncul bukan untuk membuang sampah atau mengelola, ini malah menumpuk sampah di tempat dirinya sendiri ya. Nah, solusinya dari itu semua, dari sekian banyak tadi problematika kehidupan, dari kehidupan berbangsa bernegara, hiburan dan lain sebagainya, termasuk dengan jiwa ya Ki, solusinya itu apa ini? Adakah yang menunjukkan sebagai solusi dari akhir solusi gitu? Ada. Itu siapa itu? Apakah orang ataupun Ya, apa? Orang. Itu siapa itu orangnya itu? ada. Gak usah disebut lah, sama-sama tahu. Oh, sama-sama tahu ya, enggak, maksudnya biar subscriber itu tahu, carilah orang yang seperti apa gitu loh. Ya, mencarilah orang wali kalau gitu. Wali. Terus sekarang tahunya wali gimana? Tanya sama yang tahu. Oh iya, kan nggak tahu siapa yang tahu. Suruh tanya siapa yang tahu. Ya biar Untuk singkat waktu. Iya, orang ini terakhir, makanya coba dikasih ini pandangan bahwa harus seperti apa dan harus gimana Ya, supaya intinya yang nggak pernah marah gitu aja. nggak pernah marah. Iya. Iya, nggak pernah nggak pernah marah. Iya. Tadi nyari itu. Nah, kalau belum ketemu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Pasti nggak dapet itu. Pasti nggak dapet itu. Iya, maksudnya harusnya diri ini supaya seperti apa gitu loh. Ya, mantaskan diri. Dengan cara Membersihkan hati gitu. membersihkan hati ya. Jangan buang sampah di tempat sendiri. Dengan cara membersihkannya. Membersihkannya ya ruqyah itu. Oh, terus apa lagi? Tobat. Oh, tobat. Nanti akan dipertemukan kalau ini memang Allah kehendaki ya. Iya.
Ya. Orang itu kan dipertemukan pada Energi yang sama. Iya, frekuensi yang sama akan dipertemukan oleh kekasih-kasih Allah. Cuma kita tuh kadang tidak sadar. Kalau kita sudah dipertemukan ya. Iya. Ya, nggak apa-apa Ki. Biar Allah lah kita selalu menuntun kita dalam setiap kesempatan ya Ki ya. Ini ada orang pernah kesini nggak? Ada. Tetangga. Ada. Masuk. Ada. Tapi nggak tahu toh. Nggak tahu. Iya. Oh iya. Oh ini apa gitu ya? Iya. Akan seperti itu ya. Iya. Biar jadi nanti subscriber Padepokan Bedek mengetahui sebenarnya kan harusnya bagaimana ya kan? Iya. Ya. Ada lagi? Ya itu aja. Ya, saya dikit-dikit ya. Terima kasih Isena sudah datang pada Padepokan Bedek. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugasnya ya. Semoga Allah melengkapi derajatmu. Allah memberikan kamu keberkahan dan Allah memudahkan segala urusanmu dan tugasmu ya Ki ya. Mohon maaf juga apabila dalam tadi berbincang ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Ki ya. Ya, sekarang nih bisa untuk kembali ke tempatnya. Salam untuk yang ada di sana dan bawa semua efek-efeknya dalam tubuhnya Mas Adi ya. Ya, silakan Ki. Matur suwun Ki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Padepokan Bedek yang masih menonton tayang video ini, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tentang apa yang akan terjadi dari tahun 2026. Tentunya semua kebenaran itu mutlak milik Allah, kesalahan dan kekeliruan milik kita sebagai hamba ya. Sejumlah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Hadi mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng ya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Hadi pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.